Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisra Stambuk A241-19107. Baiklah, saya di sini untuk menjelaskan tentang materi difraksi Fraunhofer. Pada percobaan difraksi Fraunhofer terdapat tujuan percobaan. Yang pertama, memahami prinsip terjadinya difraksi Fraunhofer. Kedua, menentukan panjang gelombang suatu sumber cahaya. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini, yang pertama, sumber cahaya monokratif atau laser sebagai sumber cahaya yang akan diamati. Kedua, mister logam sebagai alat untuk mengukur jarak pada percobaan. Yang ketiga, layar pengamat untuk sebagai tempat pola yang dihasilkan dari cahaya laser. Yang keempat, bangku optik sebagai tempat benda untuk meletakkan pegang lensa. Difraksi adalah peristiwa di mana berkas cahaya akan dilenturkan pada saat melewati celah sempit. Difraksi juga menggambarkan suatu deviasi dari cahaya dengan pola lurus ketika melewati lubang lensa atau di sekeliling benda. Difraksi Fraunhofer adalah difraksi yang terjadi jika letak sumber dan layar pengamatan jauh sekali dari celah serta gelombang datang dan yang keluar dari celah tetap planar atau linear. Difraksi Fraunhofer memiliki ciri khas, yaitu bahwa sinar-sinar yang datang sejajar dan pola difraksi diamati pada jarak yang cukup jauh, sehingga secara efektif yang diterima adalah sinar-sinar terdifraksi secara sejajar. Jika sebuah difraksi Fresnel ditempatkan lensa cembung pada sinar yang masuk dan sinar yang keluar dari celah, maka sinar akan dianggap sejajar dan disebut sebagai difraksi Fraunhofer. Letak sumber cahaya dan layar jauh sekali dari celah. Berkas yang memasuki celah harus sejajar dan yang keluar dari celah harus sejajar pula, di mana beberapa topik yang dibahas pada difraksi Fraunhofer diantaranya adalah difraksi oleh celah tunggal, celah ganda, dan kisi difraksi atau difraksi celah menyebut Fraunhofer. Difraksi Fraunhofer celah tunggal. Salah satu jenis difraksi Fraunhofer yaitu difraksi dengan sumber cahaya dan layar penerima berada pada jarak yang tak terhingga dari benda penyebab difraksi, sehingga muka gelombang tidak lagi diperlakukan sebagai bidang sferis, melainkan sebagai bidang datar. Pada gambar yang ditampilkan, menunjukkan gelombang cahaya dengan panjang gelombang lambda didifraksikan oleh celah sempit dengan lebar D. Pola gelap dan pola terang terbentuk ketika gelombang cahaya tersebut mengalami interferensi. Beda lintasan ke titik P adalah D/2 sin theta, dengan theta adalah sudut antara garis tegak lurus terhadap celah dan garis dari pusat celah ke P. Apabila beda lintasan yang terjadi adalah 1/2 lambda, maka kedua cahaya akan saling memperlama dan menyebabkan terjadinya interferensi minimum sehingga pada layar terbentuk pola gelap. Jadi, pola gelap atau difraksi minimum terjadi jika D sin theta sama dengan N kali lambda, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara itu, pola terang atau difraksi maksimum terjadi jika D sin theta sama dengan N kurang 1/2 lambda, di mana N sama dengan 1, 2, dan 3 seterusnya. Difraksi celah ganda. Kedua celah ini sejajar, identik, dan sama-sama berjajar D. Masing-masing celah ini akan menghasilkan pola difraksi. Karena itu intensitas pola diperkuat. Gelombang dari kedua celah ini nantinya akan berinterferensi juga. Jadi di sini terjadi gabungan antara difraksi oleh celah dengan interferensi dari kedua buah celah. Interferensi masuk dalam pola difraksi sehingga pada suatu tempat terdapat pola interferensi maksimum yang tidak terlihat disebut orde yang hilang. Pola interferensi celah ganda Young berbentuk garis adalah kurang tajam atau terlalu menyebar, sehingga pengukuran panjang gelombang yang diperoleh menjadi kurang teliti. Agar pola interferensi yang dihasilkan pada layar lebih tajam, maka digunakan peralatan yang serupa dengan celah ganda Young, yang mengandung celah-celah paralel yang ukurannya sama dan berjumlah sangat banyak. Peralatan seperti itu disebut kisi. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai D sama dengan 1/N, di mana D lebar celah, N adalah banyak garis atau goresan tiap satuan panjang.
Dalam kasus kisi difraksi, yang kita amati adalah pola garis-garis terang yang terdapat pada layar. Rumus yang digunakan pada kisi sama saja dengan rumus interferensi pada celah ganda, yaitu kisi mencapai maksimum jika beda lintasan atau d sin theta sama dengan kelipatan genap 2n dari setengah panjang gelombang. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, di mana d sin theta sama dengan beda lintasan, theta sama dengan sudut bias atau simpang deviasi, maksimum orde ke n, d sama dengan lebar celah, lambda sama dengan panjang gelombang cahaya, n sama dengan order atau nomor terang sama dengan n bilangan cacah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itulah tadi materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenangkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.